Baiklah teman-teman, kita di sini sudah punya barang dan alatnya. Sini kita akan perkenalkan satu ya. Yang pertama ini ada power supply masih baru, ini akan kita gunakan. Kemudian ada dia RAM, ini RAM yang 2 GB kawan-kawan ya, DDR. Kemudian ada prosesornya. Kemudian juga ada MOBO atau motherboard, modelnya seperti ini, namanya Exonic teman-teman ya. Jadi kita bakal rakit dari awal barang Exonic ini seperti ini bentukannya. Kemudian di sini kita punya lagi yang namanya heatsink, ini kipas ya kawan-kawan, ini kipasnya. Kemudian kita nanti bakalan pakai casing yang ada di sini, yang ini. Nah, casing yang ada di sini kosong ya. Jadi kita akan buatkan dia pemasangannya dari awal. Oke. Langsung saja kita ke pemasangannya. Nah, pertama-tama kita bakalan pasangkan dulu dia ini ya. Kita pasang untuk prosesornya, ini dibuka seperti ini. Kemudian paskan dia kedua sudut ini kawan-kawan ya, sudut yang ada di sini, ini seperti ini ya. Sudut yang di sini maksud saya, ini dia harus sesuai dengan yang ada di sini. Oke, kita masukkan. Bentuknya seperti ini. Nah, dia harus benar-benar terpasang ya, jangan sampai ada yang dia keluar. Kemudian kita tutup, lalu kita kunci seperti itu. Dan kemudian kita akan pasang heatsinknya seperti ini. Kita akan pasangkan dia di sini. Ini ya. Nah, jadi ini akan saya pasangkan, tapi videonya saya jeda dulu karena memang saya tidak bisa memegang handphone sambil melakukan pemasangan untuk heatsinknya. Nah, untuk heatsinknya nanti pemasangannya, perhatikan saja lubang-lubang yang ada di keempat sisinya ya. Paskan dia dengan heatsink yang kita gunakan. Nah, kurang lebih seperti ini kawan-kawan setelah terpasang ya, bentukannya seperti ini. Nah, ini dia. Kita lihat di belakangnya, dia harus memang mengunci di belakang ya. Perhatikan ininya, kunciannya yang ini dengan yang ini dengan yang ini, yang 4 ya, kunciannya. Kemudian kita bakalan pasangkan lagi dia setelah heatsink. Kita pasang dulu kabel heatsinknya. Nah, kabel heatsinknya kita pasang nanti dia di sini ya teman-teman, yang ada bacanya CPU fan. Di sini CPU fan-nya. Ya, sesuaikan dengan ini ya, soal bentuk jalurnya. Dia harus memang betul sampai sesuai supaya dia dudukannya bisa masuk. Nah, seperti itu. Setelah seperti ini ya, ini bentukannya, dia kita pasangkan dia di CPU fan. Oke. Kemudian kita bakalan pasang RAM. Ini RAM-nya ada 2 GB. Kita pasangkan di slotnya. Kita pasangkan di slotnya ini seperti ini. Pastikan dia mengikuti jalurnya kawan-kawan, mengikuti jalurnya mas di sini. Nah, ini ada pembatas, dia harus sesuaikan dengan pembatas yang ada di sini. Oke, kita masukkan. Yes, kurang lebih seperti ini bentukannya. Nah, kemudian kita akan masukkan dia ke casing yang ada di sini ya. Kita bakalan masukkan dia ke casing. Nah, ini videonya saya jeda terlebih dahulu.
supaya durasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Nah, yang pastinya nanti dia bakalan kita paskan dia di posisi ini sesuai dudukannya ya. Nah, kita paskan dulu dudukannya seperti ini. Oke, seperti ini tampilan dari atasnya, kemudian tampilan dari sampingnya seperti ini. Nah, nanti bakalan kita pasang kaling juga sebab untuk penutupnya. Oke. Nah, kemudian dudukan bautnya nanti kelihatan ya, yang di sini yang 4 sisi. Kita bakalan pasang bautnya. Sebelum kita pasang baut-bautnya untuk dudukannya motherboard, kita pasangkan dulu casing untuk sampingnya. Nah, supaya nanti kita tidak kesulitan memasangnya ketika ini sudah terpasang. Jadi kita pasang duluan untuk casing yang ini. Oke. Cara pasangnya nanti dia ditempelkan di ujung sini, teman-teman. Nah, jadi terpasangnya tampilannya kurang lebih seperti itu. Dan dari sini untuk tampilannya dia bakalan seperti ini. Kita lanjut pasang motherboardnya. Oke, kita bakalan pasang nanti di sini motherboardnya. Sesuaikan dia dengan dudukan yang ada di depannya. Oke, motherboardnya telah terpasang ya teman-teman. Kita udah masang boardnya. Kemudian kita lanjut untuk pemasangan power supply-nya. Ini power supply-nya bakalan kita pasangkan di casingnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat ya, kita paskan juga dia untuk cara pemasangannya. Teman-teman perhatikan aja, masukkan dia dari seperti ini ya, kemudian sorong ke belakang. Teman-teman, power supply-nya kita pasang ya. Kurang lebih seperti ini tampilan dari belakangnya setelah kita pasang bautnya untuk power supply-nya. Kemudian nanti kita bakal rakit kabel-kabel yang dari power supply ini menuju motherboard dan juga kabel-kabel yang ada di sini menuju motherboard. Nah, kita bakalan pasang dulu yang dari kabel yang dari sini kawan-kawan ya. Jadi kita lihat dulu, kita cari. Nah, yang seperti ini. Perhatikan seperti ini bentukannya. Nanti kita pasangkan dia ke tempat yang ini. Disesuaikan nanti udah ada dudukannya, udah ada tandanya seperti ini. Jadi ini punya pasangan di sana. Ya, ini. Sekarang kita pasangkan. Oke, pasangkan seperti ini. Jadi dia bunyi ya. Kemudian ada lagi dia yang bentukannya seperti ini. Nah, ini kita pasangkan dia ke DVD yang ada di sini. Nah, nanti dia di ujung sini, di tempat yang ini kita pasangkan. Oke teman-teman, udah kita pasang ya di bawah sini dia. Kemudian kita lanjut, nanti sisa yang ini kita bakal gunakan untuk harddisk. Nah, harddisknya kita gunakan yang ini, yang dia berapa nih, 500 GB ya, 500 GB. Kita bakalan pasang dulu dia di sini ya. Di sini kita gantung nanti dia seperti ini teman-teman. Namun sebelum kita gantung ininya, kita masukkan terlebih dahulu ini kawan-kawan, ini supaya nanti tidak susah. Ini kita masukkan dia ke mari. Nah, ini posisinya nanti di sini, masukkan.
kurang lebih nanti seperti tampilannya. Ini dia. Nah, yang satu lagi, yang ini kita bakalan nanti masukkan dia ke port pada SATA yang ada di sini. Antara 4 ini pilih saja salah satunya, dan yang dari DVD satu lagi masuk ke kemari juga, ke kabel SATA, ke dudukan SATA yang ada di sini. Oke, terlebih dahulu kita gantung dulu ini di posisinya di sini ya. Nah, saya jeda dulu videonya. Oke teman-teman, ini udah kita masukkan ya, yang ini yang kita pasangkan untuk RAM-nya di posisinya seperti ini, karena memang udah ada langsung dudukannya. Oke, kita lanjut untuk pemasangan kabel yang dari tombol-tombolnya ya, kabel yang ini. Nah, sedikit saya terangkan terlebih dahulu. Nah, di sini nanti udah ada tulisannya ya, tulisannya seperti ini. Ada tulisannya sini USB. Jadi ini khusus untuk kabel USB nih. Kemudian ini juga ada audio, kemudian dia ada ini untuk lampu-lampu LED-nya ya, pin-pin LED. Kemudian di sini ada ini ada power SW ya, ini power SW-nya ini nanti bakalan kita masukkan dia untuk tombol yang ada di depan sini ya, jalurnya untuk tombol yang ada di depan sini. Nah, ini tombolnya yang terhubung langsung ke kabel yang ini, ke power ini. Kemudian di sini ada juga reset ya, ini berarti tombol reset yang ada di depan sini. Nah, pertama kita pasang dulu dia yang dari ya. Kita pasang yang audio ya. Nah, kita cari tulisannya di motherboard yang ada audionya. Nah, di sini dia. Ini ada tulisannya F audio di sini. Ya, F audio udah. Jadi ini yang untuk audionya kita pasangkan di sini. Kurang lebih seperti itu pemasangannya. Nanti sesuaikan aja pin-pin yang ada di bentuk di dudukannya ini. Kemudian kita bakalan pasang yang untuk USB ya, USB. Nah, untuk USB dia ada di panel USB yang ini ya, yang ini di sini. Sini nanti tulisannya ada di bawah sini, ada USB. Terus kemudian teman-teman juga sesuaikan dia dudukannya nih. Nah, dia nggak semua berlubang. Ini ada 1 2 3 4 9 lubang. Pastikan dia duduk di sini ya, dudukannya di sini. Oke, kita pasang. Oke, sudah kita pasang di sini. Itu USB-nya supaya nanti USB-nya bisa digunakan. Kemudian ini untuk audionya supaya nanti audio bisa digunakan. Kemudian kita bakalan pasang dia tombol, ini tombol untuk reset ya. Dulu nah, ini dia tombol powernya, nggak kelihatan ya karena tulisannya ada kabur-kabur. Nah, pokoknya tulisannya power SW seperti itulah kira-kira. Nah, ini bakalan kita masukkan dia power SW nya ini ke, kita cari dia F panel seperti ini yang ada di sini. Ini F panel yang ada di sini, teman-teman. Sini yang berwarna ya, yang berwarna ini.
Nanti cari aja dia tulisannya F panel, ada tulisannya di sini, cuma dia ketutupan ini ya. Kalau di tempat saya dia yang F panelnya yang berwarna seperti ini, itu berwarna. Nah, kita masukkan dulu ini ke pin yang nomor 3 ya, nomor 3 yang ada di sini. Di sini ini 1 2 3. Oke, sudah terpasang ya ke F panelnya. Kemudian kita masukkan dia yang untuk tombol resetnya. Ini resetnya ya, ada bacanya reset, cuma tulisannya udah agak pudar ya. Kita masukkan dia juga ke sebelahnya di sini. Nah, untuk komponen yang ini ya, untuk komponen yang dari lampu-lampu, dari tombol power, tombol reset, semuanya itu ada di F panel ya. F panel yang di sini ya, yang ini F panel. Untuk saya tempatnya di sini. Itu setiap tipe motherboard beda-beda ya. Kadang ada dudukannya di tempat di sini, ada yang di sini, kemudian ada yang di sini. Yang terserah, yang penting ada tulisannya F panel. Oke, ini saya masukkan lagi tombol resetnya. Oke, kemudian kita pasangkan tombol lampu LED-nya. Ini tombol LED-nya. Kemudian ini ada keputusannya untuk HDD-nya, HDD LED-nya. Jadi nggak kita pasang karena dia putus. Oke, untuk LED-nya kita pasang. Kemudian ini yang putus tadi yang tidak kita pasangkan karena memang ini untuk lampu-lampu indikator yang di situ ya. Jadi nggak terlalu penting sekali, yang penting dia hidup aja dulu. Karena kita di sini kan menggunakan casing bekas ya, menggunakan casing bekas. Nah, kita lanjut untuk pemasangan kabel SATA-nya. Nah, di sini saya udah punya 2 kabel SATA, dimana yang satunya kita gunakan untuk hard disk, kemudian yang satunya untuk DVD yang ini ya. Ini bakal kita gunakan dia. Nah, yang pertama dulu saya tunjukkan ini yang warna merah. Kita masukkan dia dari hard disk. Ini hard disk yang ini, di sini posisinya. Sambungkan dia ke kemari, ke 4 slot ini ya, ke 1 2 3 4, pilih saja salah satu. Oke, ini kita pasang ya. Ini masukkan kemari, sesuaikan aja nanti dudukannya. Dan ini kemari satu ke di sini. Nah, yang kedua ini bakalan kita pasang dari sini menuju DVD ya. DVD yang ada di sini, ini posisinya di bawah ini, di sini. Oke. Nah, udah kita pasang ini, kemudian pasang kemari. Oke, sudah terpasang semua. Sekarang waktunya kita menguji apakah dia sudah hidup atau belum. Kita akan uji. Nah, untuk teman-teman ini kan kabelnya berantakan, untuk teman-teman nanti bisa dirapi-rapikan sedikit ya, atau diikat pakai kabel T supaya dia rapi dan kabelnya tidak berserak-serak seperti ini ya. Diikat dengan kabel T seperti ini, disatukan semua, kemudian diikat supaya rapi. Oke, rupanya ada kabel yang tertinggal satu teman-teman ya. Ini yang dari power supply, itu pin 4 atau pin 12 volt. Nah, ini difungsikan untuk menghidupkan motherboardnya. Ini dia. Jadi kalau motherboard teman-teman dia nggak nyala, kemungkinan dia ada di pin 12 volt ini. Dia posisinya kita masukkan dia di sini ya. Dia ada 4 lubang sesuai dengan yang ada di sini.
selesai, saatnya kita menguji apakah ini dia hidup atau tidak. Kita lakukan pengujian. Di sini kita akan melakukan uji. Jadi kita colokkan kabel powernya ini, pastikan udah tercolok listrik ya, ke kemari, ke power supply-nya. Jadi sini karena lampu indikatornya udah hidup ya. Kemudian kita bakalan perhatikan, tekan tombol power yang di sini. Nah, ini hidup teman-teman ya. Hidup. Oke, itu berhasil. Nah, bakalan kita coba install di sini. Di sini ya, bakalan kita install di sini. Kita sambungkan terlebih dahulu. Kita bakalan install Windows 7-nya. Oke, sebelum kita lakukan penginstalan pada Windows 7-nya, kita colokkan terlebih dahulu ininya. Kita pastikan dia tercolok, kemudian VGA-nya kita pasang. VGA-nya kita pasang kemari sini ya. Oke, VGA-nya sudah kita pasang. Kemudian kita bakalan pasang lagi untuk mouse dan keyboardnya. Pasangkan di sini. Oke, saatnya kita lakukan penginstalan. Teman-teman, sini kita menginstal menggunakan kasetnya DVD, yaitu dengan Windows 7 32 bit. Kita bakal menginstal menggunakan DVD. Oke, kita masukkan DVD-nya. Dia tampilnya di sini seperti itu ya. Nah, ini bakalan kita reset dulu dengan cara kita reset di sini. Nah, kita tekan tombol delete seperti ini terus ya, untuk masuk BIOS. Nah, di sini bakalan kita setting untuk bootnya. Boot kita setting dulu. Ini waktunya ya. Kemudian kita pindah ke advance, lalu ke chipset. Kita perhatikan dulu untuk settingan bootnya. Startup. Nah, ini ya yang di sini. Nah, ini P1 ST305 ini 35003 itu adalah harddisknya ya. Jadi kita bakalan ganti dia menjadi DVD di atasnya seperti ini. Kemudian kita klik yang ini, yang di atasnya yang ada tulisannya CD atau DVD DW itu. Kemudian kita enter seperti ini supaya dia naik ke atas ya. Jadi telah terganti naik di atas. Kemudian kita save dengan tekan F10 seperti ini. Kemudian yes, kita tunggu, kita tekan enter ya, enter seperti ini. Supaya dia masuk ke menu Windows atau ke penginstalan. Tunggu. Di sini kita akan coba masuk ke menu BIOS ya, dengan cara
Menekan tombol delete yang ada di keyboard, tekan terus tombol delete nya di sini sampai dia menuju ke mode BIOS. Oke, ini kita telah memasuki mode BIOS. Teman-teman udah masuk ke tampilan Windows-nya ya. Kita tunggu sampai ada menu pilihannya. Nah, kemudian kalau sudah muncul seperti ini, ya kita pilih aja next di sini, tombol next, kemudian install now. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita checklist di bawah yang ini, kemudian kita next. Nah, kemudian muncul seperti ini, kita custom aja ya. Nah, di sini kita bakalan membagi, karena ini harddisknya masih baru, jadi kita akan membuat menu atau ruang pada komputer dengan cara kita bakalan membuat di sini ya new. Nah, di sini kita menentukan berapa kapasitasnya. Nah, ini kita akan membuat drive C ya. Drive C di sini dia ada 4 ya, kita ganti aja nih jadi, ini terserah teman-teman, saya ganti jadi 1. Dia bakalan membagi nanti ya. Nanti kan. Nah, ini dia partition 2 nya. Dia 172 GB untuk drive C nya. Nah, sisanya kita gunakan untuk drive D yang ini ya. Nah, ini tadi untuk sistemnya, jadi itu kita bagi ya, kita bagi yang ini C, yang ini sisanya ini bakalan kita bikin drive baru yaitu drive D. Nah, di sini kita aplikasikan aja langsung karena ini limitnya ya. Kita play. Nah, dia telah muncul 293 GB. Nah, kita bakalan menginstal Windows 7 ini di partisi C. Di sini dia ya. Jadi sehingga teman-teman nanti ketika ingin menginstal ulang lagi, teman-teman hanya tinggal memformat yang ini. Jadi ketika diinstal ulang yang di data D dia aman ya, karena ini data D dan ini data C. Nanti kalau ketika kita melakukan penginstalan ulang, kita install ulang di sini dan data yang data D aman. Jadi kita pasang dia di drive C ya. Ini kemudian kita next. Kita tunggu sampai 100%. Jadi saya jeda dulu untuk sementara waktu sampai dia 100%. Ini teman-teman udah mulai selesai ya untuk penginstalannya. Dia bakalan reboot sendiri dan dia bakalan update lagi ya.
dia udah mulai masuk ke booting Windows. Ini setup ya, dia sedang melakukan setup. Ini bagian completing installation yang lastnya, ini yang terakhir ya. Dia telah tampil ke apa ya, setup wheel seperti ini. Kita tunggu untuk bootingnya. Ini telah selesai ya, tinggal booting masuk ke dalam Windows 7 nya. Nah, di sini kita kasih nama PC ya. Ini terserah kawan-kawan, saya kasih aja namanya AA terus seperti ini. Kemudian kita next. Di password ya, nggak usah di password, kita next. Produk key karena ini kita next saja ini langsung. Kemudian di sini kita pilih hasil letter seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal pilih jamnya dengan waktunya. Ini saya next kan aja. Teman-teman atur sendiri ya waktu dan tempatnya ya. Oke, nah sini ada meminta menginstalan firmware 4 setup. Ini kita cancel aja ya kalau teman-teman mau. Ini fitur dari DVD-nya. Mungkin untuk teman-teman nanti bakalan beda ya, bakalan ada ininya nggak ada. Cuman itu nggak masalah karena ini bawaan dari DVD. Kemarin saya beli DVD ya. Jadi ada tampilan seperti ini. Saya cancel aja supaya lebih cepat ya. Ini untuk tampilan akhirnya. Nah, ini kita telah berhasil menginstal Windows-nya. Nah, di sini ini belum bisa dipakai ya, karena mungkin masih banyak lagi driver yang belum naik. Nah, ini ketika kita tadi beli motherboard yang tadi kan motherboard yang baru. Nah, dia mendapatkan
DVD drivernya seperti ini. Ini karena merek motherboardnya tadi Exonic, jadi dikasih seperti ini Exonic. Jadi kita bakalan menaikkan drivernya terlebih dahulu supaya nanti bisa dipakai untuk kepentingan yang lain-lain. Seperti contoh ini internetnya, driver internetnya belum naik ya. Kemudian tampilannya juga masih besar-besar atau grafiknya masih belum up ya. Kita bakalan up, kita menggunakan DVD yang ini. Oke, udah DVD-nya sudah kita masukkan. Nah, di sini bakalan muncul seperti ini. Indonesia kita run aja. Kemudian kita pilih tadi yang seriesnya ya. Karena tadi saya menggunakan seri dia H61 series yang ini. Saya pilih yang ini. Kemudian untuk chipset drivernya kita upload terlebih dahulu. Yes. Oke, di next. Yes. Kemudian ini next. Ini dia minta reset ya. Restart ulang, jangan dulu, kita pastikan di bawah, kita finishkan. Kemudian kita pilih VGA. Nah, VGA-nya ini kita pilih yang Windows 7 32 bit karena kita tadi menggunakan Windows 7 32 bit. Klik di sini. Ini untuk meng-up VGA-nya ya. Yes. Next. Yes, next. Oke, dimulai menginstal grafik HD-nya. Ya, ini ya teman-teman, susahnya dia kalau memang menginstal ulang, dia banyak driver nanti yang minta up. Jadi teman-teman pastikan teman-teman itu punya drivernya, atau minimal teman-teman itu punya driver pack, karena sangat susah ya mencari driver ini. Kadang dia banyak yang tersebar di internet, cuman dia tidak cocok dengan laptop ataupun PC kita. Jadi usahakan kita menggunakan DVD-nya yang bawaan dari laptop ataupun bawaan yang diberikan oleh PC. Nah, di sini dia minta restart, saya no-kan dulu terlebih dahulu. Kita finish. Nah, tadi itu VGA ya. Kemudian kita pilih lagi untuk audio. Di sini. Kemudian kita pilih yes. Nah, ini tuh driver audio, supaya nanti teman-teman kita ketika mencolokkan handset ke bagian audio, dia akan mampu mengeluarkan suara. Ini ya, ataupun speaker ya.
Oke, dia minta restart lagi, kita nanti aja restartnya. Kemudian yang terakhir driver LAN ya. Driver LAN yang sini ini LAN untuk internet, supaya internetnya bisa masuk. Kita yes, kemudian kita tunggu. Kemudian kita next, kita install. Oke, terakhir kita finishkan. Oke, kemudian kita close saja ya, karena memang udah selesai. Kita close sini. Nah, kita perhatikan bedanya sebelum dia di restart, tampilan seperti ini. Kita restart dulu supaya yang tadi yang di up drivernya bekerja. Kita restart di sini. Oke, nah ini dia setelah drivernya up, tampilannya udah lumayan lebih bagus ya. Kemudian grafiknya juga udah lumayan bagus. Dan di sini internetnya masih silang ya, karena saya belum mencolokkan kabelnya. Kan kebetulan ini ya dia menggunakan kabel dari internet, dia belum menggunakan wifi ya, jadi dia masih bertanda silang seperti ini. Dan nanti kita coba ya, kita colokkan kabel internetnya. Nah, mungkin hanya itulah yang bisa kami bagikan buat kawan-kawan. Untuk yang lainnya bisa kawan-kawan install sendiri ya, sesuai keperluannya. Bisa menginstal seperti Office,
atau Photoshop atau yang lain-lainnya, tinggal menginstal secara lengkapnya yang biasa kawan-kawan gunakan. Nah, mungkin jika video ini bisa membantu teman-teman, silakan untuk like dan subscribe. Salam dari kami, salam Media Belajar Official, dan PC ini udah bisa digunakan ya. Jadi ini tadi yang kita rakit dari awal sudah bisa digunakan untuk pemakaian pribadi ataupun secara